Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam channel yang sama, dalam program yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'allum. Saudaraku rahmat Allah SWT, 100 tahun yang lalu kita tidak ada. Begitu pula 100 tahun yang akan datang kita pun tidak ada lagi. Maka ini satu kesempatan kita untuk usaha mencari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana perintah Allah SWT lewat baginda Nabi SAW disebutkan dalam cari ilmu itu hukumnya fardu, wajib dari lahir sampai mati. Saudaraku mata Allah SWT, maka kita belajar hari ini, kita niatkan cari ilmu, yaitu kita lanjutkan dari bab kemarin, saudaraku, anjuran supaya zuhud, qanaah dan tidak minta-minta. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata bahwa menahan lapar mengandung 10 faedah. 1. Mudah memperoleh kebersihan hati, menjadi cerdas dan terbuka mata hatinya. Sebab apabila seseorang itu makan kenyang, ia akan malas dan cahaya hatinya akan hilang. Otaknya dikuasai sejenis demam yang mempengaruhi hatinya. Pikirannya menjadi lemah. Bahkan jika seorang anak-anak biasa makan kenyang, daya ingatnya akan menjadi lemah dan otaknya akan tumpul. Bahkan jika seorang kanak-kanak biasa makan kenyang, daya ingatnya akan menjadi lemah dan otaknya akan tumpul. Abu Sulaiman Darani rahmatullah alaih berkata, biasakanlah menahan lapar, karena dengan menahan lapar, nafsumu akan terkendali, hatimu menjadi lembut, dan ilmu langit akan dapat. Sibli rahmatullah alaih berkata, satu hari yang di dalamnya aku menahan lapar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari itu aku memperoleh satu pintu iktibar dan hikmah terbuka dalam diriku. Inilah sebabnya mengapa Luqman Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, apabila perut seseorang itu penuh, maka pikirannya akan tidur, hikmahnya menjadi bisu, dan anggota-anggota badannya akan malas untuk beribadah. Abu Yazid Al-Bustami rahmatullah alaih berkata, lapar adalah seperti awan. Apabila seseorang itu lapar, maka awan itu akan menurunkan hujan hikmah ke dalam hatinya. 2. Hati menjadi lembut dan mudah terpengaruh oleh zikir dan amal soleh lainnya. Terkadang seseorang itu berzikir dengan tawajuh, tetapi hatinya tidak dapat merasakan kemanisan. Zikir tersebut tidak terkesan olehnya. Pada waktu hati dalam keadaan lembut, ia dapat merasakan kelezatan berzikir, berdoa, dan bermunajat. Abu Sulaiman Darani rahmatullah alaih berkata, aku merasakan ibadahku yang paling lezat ketika perutku menyentuh pinggangku karena kelaparan yang amat sangat. Junaid Baghdadi rahmatullah alaih berkata, seseorang yang meletakkan wadah makanan antara dadanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin ia akan memperoleh kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam kurung, perut yang kenyang diumpamakan sebuah wadah makanan. 3. Memiliki sifat tawadu dan rendah hati. Kesombongan yang merupakan puncak kedurhakaan dan kelalaian akan lenyap, karena nafsu tidak dapat dikendalikan
kecuali dengan menahan lapar. Manusia tidak dapat melihat kemuliaan dan kehebatan Rabb-Nya selama ia tidak melihat aib dan nafsunya sendiri. Seseorang hendaklah sering menahan lapar agar dapat bertawajuh kepada Rabb-Nya dengan penuh kesungguhan. Inilah sebabnya ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan bukit di Mekah menjadi emas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidak. Aku ingin makan sehari dan lapar pada hari berikutnya. Agar pada hari aku mengalami lapar, maka aku dapat bersabar dan meminta kepadamu dengan merendahkan diriku di hadapanmu. Dan ketika aku makan, maka aku dapat bersyukur kepadamu." 4. Mendatangkan sifat tidak melupakan orang lain yang terkena musibah, kesusahan atau kelaparan. Orang yang makan kenyang sedikit pun tidak dapat merasakan atau membayangkan apa yang dialami oleh orang-orang miskin yang kelaparan. Nabi Yusuf alaihissalam pernah ditanya, "Khazanah bumi ada di dalam genggaman engkau, tetapi mengapa engkau masih menahan lapar?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku takut jika perutku kenyang, lalu aku melupakan orang-orang yang lapar." Seseorang yang lapar dan haus akan merasakan, 1. Semakin tertanam dalam pikirannya tentang lapar dan haus pada hari kiamat. 2. Mudah mendatangkan rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. 3. Mudah mengingat pada hari itu para penghuni neraka akan merasakan kelaparan yang sangat dahsyat. Lalu mereka diberi makanan dalam kurung buah yang penuh duri dan pahit, yang akan tersangkut di kerongkongan mereka, dan mereka akan diberi minum darah dan nanah dari luka-luka para penghuni neraka. 5. Selamat dari perbuatan dosa, sebab perut yang kenyang merupakan induknya syahwat, sedangkan lapar dapat menghancurkan segala jenis syahwat. Orang yang dikuasai nafsunya adalah orang yang malang. Kuda yang liar dan sulit diatur hanya bisa dikendalikan jika ia dibuat lapar. Jika ia banyak makan dan minum, ia akan menjadi liar. Demikian juga halnya dengan nafsu. Seorang ahli warok ditanya, "Dalam usia yang sangat tua ini, mengapa engkau tidak mengurusi tubuhmu?" Dalam kurung, dengan memakan makanan yang menyehatkan dan menguatkan badan. Ia menjawab bahwa nafsu bergerak cepat ke arah syahwat. Aku khawatir ia akan menjeratku dalam dosa. Karena itulah aku lebih suka memberikan kesusahan padanya daripada ia menjeratku dengan perbuatan dosa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, permulaan bid'ah kaum muslimin setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat adalah makan kenyang. Apabila perut manusia penuh kenyang, maka nafsu mereka tertuju kepada dunia. Faedah yang dibahas di sini bukan hanya satu faedah, tetapi mengandung banyak faedah. Faedah yang terendah adalah dapat mengendalikan syahwat, kemaluan, dan berkata sia-sia. Inilah perkara yang dapat menyebabkan manusia selamat dari mengumpat, berdusta, mencela, dan mengadu domba. Apabila makan kenyang, maka hati manusia ingin banyak berbicara, dan ketika ia banyak berbicara, biasanya ucapannya akan menyinggung kehormatan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kebanyakan manusia akan masuk neraka
karena hasil ucapannya. Begitu pula kebiasaan yang ditimbulkan oleh syahwat kemaluan, kiranya sudah jelas sehingga tidak perlu dijelaskan lagi. Apabila perut manusia kenyang, ia akan sulit menjaga hawa nafsu kemaluan. Jika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia dapat menjaga kemaluannya. Namun dosa pandangan mata akan terjadi. Sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pandangan mata itu merupakan zina, sebagaimana kemaluan berzina. Dan seandainya ia dapat menjaga matanya, namun hal itu tetap terlintas dalam pikirannya, sehingga dapat menghilangkan kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang khayalan jahat ini terlintas ketika sholat. Disebutkannya lidah dan kemaluan di sini hanya sebagai contoh. Sesungguhnya dosa semua anggota tubuh itu berasal dari makan kenyang. 6. Apabila makan kurang, tidur juga akan berkurang sehingga memudahkan bangun malam. Seseorang yang makan kenyang, ia akan merasa haus, dan jika ia banyak minum air, maka ia akan tidur dengan nyenyak. Masyaikh berkata, jangan banyak makan, nanti akan banyak minum air. Apabila banyak minum air, engkau akan banyak tidur, dan engkau akan mengalami banyak kerugian. 70 orang ahli hikmah sepakat bahwa apabila banyak minum air, maka tidur pun akan lebih lama. Dan jika tidur lama, maka banyak umurnya yang dihabiskan dengan sia-sia. Kehilangan sholat tahajud adalah kerugian yang disebabkan oleh tidur yang lama. Tidur yang lama dapat menyebabkan badan menjadi lemah dan malas, dan hati menjadi keras. Jika istri tidak ada di sampingnya, orang yang tidur lama akan mengalami ihtilam, yakni mimpi bersetubuh. Dan karena peralatan dan keperluan mandi tidak dipersiapkan, sholat tahajud pun terlepas. 7. Mampu beribadah dengan mudah. Dalam keadaan kenyang akan datang perasaan malas, sehingga dapat menjadi penghalang untuk melakukan ibadah. Untuk mempersiapkan makan saja diperlukan waktu yang lama. Jika makanan itu harus dimasak, waktu untuk mempersiapkannya tentu lebih lama. Setelah makan, orang perlu membasuh tangan, mencukil gigi, dan bangun berulang kali untuk minum. Untuk hal-hal tersebut tentu menghabiskan banyak waktu. Jika waktu-waktu tersebut digunakan untuk mengingat Allah dan mengerjakan ibadah-ibadah lainnya, maka betapa besar manfaat yang akan diperoleh. Siri Sakoti rahmatullah alaih berkata, ketika aku melihat Ali Jurjani sedang memakan tepung goreng saja, aku bertanya, mengapa ia hanya memakan tepung goreng? Ia menjawab, setelah aku menghitung waktu untuk mengunyah dan menelan setiap makanan itu, ternyata bisa untuk membaca subhanallah 70 kali. Oleh karena itu, sejak 40 tahun aku tidak memakan roti lagi, karena untuk mengunyah dan menelannya memerlukan waktu yang lama. Pada hakikatnya, setiap pernafasan manusia sangat berharga dan perlu dijaga untuk simpanan di akhirat. Caranya hanyalah dengan menggunakan waktu dalam hidup ini untuk berzikir dan beribadah lainnya. Di samping itu, apabila banyak makan, maka wudhu akan mudah batal dan sering buang air. Akibatnya, orang tidak akan duduk lama di dalam masjid dan akan keluar masjid untuk buang air atau berwudu. Barang siapa terbiasa menahan lapar
Mereka akan mudah berpuasa, beritikaf, senantiasa menjaga wudhu, menghemat waktu makan, sehingga dapat melakukan ibadah lainnya. Demikianlah, pendek kata sangat banyak faedahnya. Dan hal ini akan didapatkan dengan cara makan. Barang siapa lalai dan tidak menghargai agama, mereka tidak akan menghargai masalah ini. Mereka berpuas hati dengan kehidupan dunia yang fana ini dan tidak mengetahui apakah kehidupan akhirat itu. Mereka hanya mengetahui keadaan dunia. 8. Mengurangi makan dapat menyebabkan kesehatan tubuh. Kebanyakan penyakit berasal dari banyak makan. Apabila banyak makan, maka lemak akan berkumpul di dalam usus dan urat. Akibatnya timbul bermacam-macam penyakit, sehingga terhalang untuk beribadah, dan hati senantiasa gelisah sehingga menghalangi zikir dan fikir. Di samping itu perlu makan obat berpantang. Harus mengunjungi dokter, memeriksa tekanan darah, memeriksa tinja. Pendek kata, mereka akan terperangkap dalam banyak peraturan akibat banyak makan. Dan tentu saja harus mengeluarkan banyak uang. Belum lagi kesusahan dan penderitaan yang harus dirasakannya. Hanya orang yang dapat menahan lapar yang selamat dari musibah ini. Dikisahkan bahwa suatu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid rahmatullah alaih mengumpulkan 4 orang tabib. Yang pertama dari Hindustan, yang kedua dari Rom, yang ketiga dari Irak, dan yang keempat dari Sawat. Ia berkata kepada keempat tabib tersebut, "Beritahukanlah kepadaku obat yang sama sekali tidak membahayakan." Tabib Hindustan menjawab, "Menurut saya, obat yang tidak membahayakan adalah ihlailat aswad." Tabib Rum menjawab, "Saya rasa obat itu adalah habur rasadul abiyah." Tabib Irak menjawab, "Menurut pendapat saya, yang tidak membahayakan adalah air panas." Tabib dari Sawat menjawab, "Semua itu salah. Ihlailat aswad akan mengacau perut, dan ia sendiri merupakan puncak dari segala penyakit." Dalam kurung, dan penulis, zat itu akan membahayakan jantung. Habur rasadul aswad akan melicinkan lambung, dan air panas akan mengendurkan perut. Ketika tabib itu berkata, "Sekarang beritahukanlah apa yang tidak membahayakan sedikit pun." Tabib dari Sawat menjawab, "Janganlah makan jika tidak sangat lapar atau sangat ingin makan, dan berhentilah makan ketika ingin makan." Ketika tabib itu pun menyetujuinya perkataan tabib dari Sawat tersebut. Rasulullah SAW bersabda bahwa sepertiga bagian perut hendaknya diisi dengan makanan, sepertiga diisi dengan air, dan sepertiga lagi dibiarkan kosong untuk udara. Ketika hadis ini terdengar oleh seorang filsuf, ia terperanjat dan berkata, "Baru sekarang ini aku mendengar perkataan yang sangat tepat dan baik untuk mengurangi makan. Tidak diragukan lagi, inilah kata-kata ahli hikmah." 9. Mengurangi makan dapat mengurangi pengeluaran uang, sedangkan banyak makan menyebabkan banyak pengeluaran. Sehingga untuk mengatasi perbelanjaan yang membengkak,
terpaksa harus mencari pendapatan tambahan, baik dengan cara yang dibenarkan syariat ataupun meminta-minta kepada orang lain. Seorang ahli hikmah berkata, kebanyakan keperluanku telah aku sempurnakan dengan cara meninggalkannya. Dengan cara seperti itu, aku merasa tenang dan tawadhu. Seorang ahli hikmah lainnya berkata, untuk mencukupi keperluan, jika perlu aku harus berutang. Oleh karena itu, aku harus berutang kepada nafsuku dengan cara memahamkan kepada nafsuku. Nanti akan aku bayar utangku itu kepadamu, yakni keinginan nafsuku ketika itu aku biarkan sebagai utangku kepadanya dan aku akan membayarnya pada lain waktu. Apabila Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih memerlukan sesuatu, ia akan mulai mengutuknya dan berkata kepada teman-temannya bahwa ia sudah memutuskan hubungan dengan benda itu. Penyebab terbesar kebinasaan seseorang adalah tamak terhadap dunia. Tamak berasal dari perut dan kemaluan. Kekuatan kemaluan juga disebabkan ketamakan perut. Jika seseorang mengurangi makan, ia akan selamat dari musibah ini. Hanya orang yang dikaruniai taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sajalah yang bernasib baik dapat melakukannya. Kesepuluh, mengurangi makan akan menyebabkan banyak bersedekah, mengutamakan orang lain, berkasih sayang, dan menghemat makanan. Dengan mengurangi makan akan memudahkan seseorang untuk bersedekah kepada anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang ditimpa bencana. Inilah antara lain bekal untuk memperoleh naungannya pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jika seseorang banyak makan, setelah makanan itu menjadi kotoran, ia akan terkumpul di tempat busuk. Sedangkan apa yang tersimpan di khazanah Allah Subhanahu wa taala akan berguna selama-lamanya. Sedangkan yang menjadi kotoran akan musnah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan terdahulu, manusia mengatakan hartaku, hartaku, padahal harta yang sebenarnya hanyalah 3 hal saja, yakni 1, yang telah diselamatkan melalui sedekah, 2, yang telah ia habiskan untuk dimakan, dan 3, yang telah dipakai sampai usang. Selain dari 3 hal tersebut, harta adalah milik orang lain dan ahli warisnya, dan ia sendiri tidak memiliki apapun di dalamnya. Di samping itu telah banyak dibahas tentang keutamaan sedekah, dan 10 manfaat mengurangi makan telah dibahas secara ringkas. Setiap faedah mengandung banyak faedah yang lain dalam kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah, Masya Allah. Saudaraku rahmat Allah SWT, demikian taklim hari ini, Masya Allah. Semoga Allah SWT beri kepahaman, niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara muslim yang lain, ya. Bisa di-share ya taklim ini ke grup-grup agar sama-sama tahu hakikat daripada kehidupan, agar sama-sama tahu apa aturan-aturan atau janji-janji Allah Subhanahu wa taala, janji-janji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semakin hari kita semakin tunduk patuh kepada Allah SWT, semakin hari semakin mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahmat Allah SWT, alhamdulillah taklim hari ini semoga
Allah beri keberkahan, ya, niat untuk mengamalkan dan niat untuk menyampaikan. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.